Selamat siang Pak, selamat siang semua. Saya Febrianus Retesa dari kelas 2024M, NPM 24103554. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran transformatif dengan mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar transformatif. Nah, dan penerapan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan inti-inti dari teori belajar transformatif. Nah, teori belajar transformatif ini adalah bahwa belajar sejati terjadi ketika seseorang mengalami perubahan cara berpikir yang mendalam, terutama setelah merefleksikan pengalaman hidupnya. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan strategi saya ketika suatu saat nanti saya menjadi seseorang guru yang sukses. Nah, saya akan menjelaskan strategi saya ketika saya menjadi seorang guru suatu saat nanti. Nah, jika saya menjadi seorang guru, saya akan menerapkan teori transformatif dengan cara mengajak siswa merefleksikan pengalaman pribadi mereka dalam pelajaran, misalnya melalui cerita atau jurnal, dan menyajikan isu-isu aktual atau nyata yang menantang pandangan mereka. Nah, contohnya seperti isu-isu di lingkungan sosial atau budaya. Nah, terus habis itu saya bisa mendorong diskusi terbuka dan dialog agar siswa berani menyampaikan pendapat, agar siswa bisa menyampaikan pendapat dan mempertimbangkannya secara kritis dan memberikan ruang untuk berpikir ulang terhadap nilai-nilai atau kepercayaan lama yang mungkin tidak lagi relevan. Saya ambil contoh di sini, ketika contoh dalam konkret dalam pembelajaran, contohnya dalam pembelajaran PPKN, saya memberikan topik tentang pengaruh media sosial terhadap budaya gotong royong. Saya akan memberikan topik tentang pengaruh media sosial terhadap budaya gotong royong. Nah, di situ saya akan mengajak siswa untuk menonton video singkat, lalu mereka menulis pengalaman pribadinya. Tentang bagaimana media sosial mempengaruhi cara mereka berinteraksi. Nah, setelah itu mereka akan berdiskusi lalu membuat solusi kreatif agar budaya gotong royong tetap hidup di zaman digital ini. Nah, terus juga bisa mendorong siswa untuk mengubah cara berpikir mereka dari sekedar tahu informasi menjadi lebih reflektif dan solutif. Nah, yang kelima, saya akan menjelaskan tentang kaitan dengan karakter siswa dalam teori transformatif. Nah, kaitan karakter siswa dalam teori transformatif ini sangat relevan untuk siswa usia remaja atau dewasa, terutama dalam aspek kognitif. Nah, yang pertama dalam aspek kognitif. Nah, yang menjadi aspek kognitif ini adalah bisa mendorong berpikir kritis dan reflektif. Nah, yang berikut aspek
afektif. Nah, di mana aspek afektif ini membantu siswa mengenali nilai-nilai dalam dirinya dan orang lain. Yang berikut, aspek sosial. Nah, di mana aspek sosial ini menumbuhkan empati dan kesadaran terhadap masalah masyarakat. Siswa tidak hanya belajar apa yang benar, tapi juga mengapa itu benar dan bagaimana biasa menjadi agen perubahan. Itu saja penjelasan dari saya tentang teori belajar transformatif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan limpah terima kasih.